Halo guys, kembali lagi di channel Star Movies. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Hummingbird yang dirilis tahun 2013. Disutradarai oleh Steven Knight yang dibintangi oleh Om saya Jason Statham, kemudian Agatha Buzzek, Vicky McClure dan aktor lainnya. Film ini mengisahkan Joseph Smith yang diperankan oleh Jason Statham yang merupakan mantan pasukan khusus tentara, memilih untuk meninggalkan kehidupan pasukan khusus tersebut. Sejak saat itu, ia menjadi seorang tunawisma di London. Suatu malam, Smith dan Isabel pacarnya diganggu oleh sekelompok preman. Dalam pelariannya, Smith dan Isabel terpisah. Akhirnya Smith mencoba untuk masuk ke sebuah apartemen yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya selama berbulan-bulan. Gimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal kisah di Provinsi Helmand, Afghanistan. Terlihat pasukan khusus tentara militer Inggris yang sedang melakukan suatu misi penumpasan gembong kriminal di daerah tersebut. Pasukan itu dipimpin oleh Sersan Joseph Smith dan pesawat Hummingbird yang membawa mereka dalam misi tersebut. Dalam melakukan operasinya, pasukan dari Joseph Smith banyak yang gugur. Hal itulah yang membuat Sersan Joseph Smith mundur dari operasi itu dan kembali ke kota London. Film baru saja dimulai, inilah film Hummingbird. Setelah kembali ke London, Joseph Smith dikabarkan kabur dari rumah sakit militer London karena didiagnosa mengalami gangguan mental saat bertugas dan masuk dalam daftar orang hilang Departemen Pertahanan. 1 tahun kemudian, yaitu di bulan Februari, Joseph Smith dikabarkan menjadi gelandangan dan tunawisma di kota London. Malam itu 2 orang preman menghajar Smith dan terpisah dari pacarnya bernama Isabel. Namun Smith berhasil kabur dari preman itu dan masuk ke sebuah apartemen kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya berbulan-bulan. Di apartemen inilah Smith merubah hidupnya dan mendapatkan semua keinginannya dari makanan, pakaian, merubah penampilan serta merubah identitasnya menjadi Joy Jones. Kemudian Joy mendapatkan buku rekening serta kartu ATM pemilik apartemen itu yang dia gunakan untuk hidup mewah dan mabuk-mabukan. Pada suatu malam dia bertemu dengan biarawati bernama Christine yang biasa membuat dapur umum untuk para tunawisma. Dia memberikan beberapa lembar uang yang jumlahnya 500 pound kepada Christine dan menanyakan Isabel pacarnya yang sempat terpisah saat lari dari kejaran preman. Christine pun bingung dengan penampilan Joy yang berubah drastis karena yang dia tahu Joy adalah seorang gelandangan. Keesokannya saat dibiara, Christine awalnya ingin menyumbangkan uang pemberian Joy karena takut uang itu hasil rampasan. Namun setelah kepala biara menjelaskan kalau Smith merupakan tentara militer Inggris dulunya dan tak mungkin itu uang hasil rampasan. Kemudian Christine pun membelikan uang itu untuk tiket nonton balet kesayangannya seharga 500 pound pada tanggal 1 Oktober nantinya. Trauma masa lalu Joy terus mengganggunya. Kemudian Joy pergi menemui Christine dan meminta obat untuk patah tulang di rusuk kanannya. Awalnya Christine menolak dan menyuruh Joy untuk ke rumah sakit. Namun Joy menjelaskan hal itu hanya akan memperumit masalahnya karena dia sudah lari dari pasukan khusus militer. Dengan merasa kasihan, kemudian Christine memberinya obat antibiotik dan penghilang rasa sakit untuknya. Christine mengatakan dia tahu tentang Isabel. Lalu Joy memintanya untuk memberikan kartu alamat dia tinggal jika Christine melihatnya. Dalam pencarian Isabel, Joy menempelkan selebaran di setiap sudut-sudut toko kota London. Jika suatu hari Isabel membacanya, dia bisa menghubungi Joy. Ketika kembali ke apartemennya, Joy mendapat pesan bahwa Isabel baik-baik saja. Dia tak perlu mencarinya karena dia hanya akan menjadi beban. Dia akan bekerja sampai memiliki tabungan yang cukup untuk menyewa rumah yang bagus dan akan segera menghubungi Joy jika dia masih berada di London. Usut punya usut, ternyata Isabel bekerja dengan seorang mafia di London. Di bulan Maret,
Joey bekerja di sebuah restoran milik orang Cina untuk menambah pundi-pundi uangnya. Dan pada suatu ketika, dia sempat ribut dengan pengunjung di restoran tempatnya bekerja. Melihat aksi bela diri Joey, pemilik restoran bernama Mr. Choi tertarik untuk menawarkannya pekerjaan beresiko tinggi dengan imbalan besar, yaitu menjadi sopir pribadi dan penagih hutang. Dengan pekerjaan barunya itu, Joey mendapatkan bayaran yang besar dan sebagian dari hasilnya dia kumpulkan untuk disimpannya. Kemudian uangnya dia gunakan juga untuk membantu tunawisma dan gelandangan yang ada di kota London. Saat di supermarket, Joey sempat bertemu dengan mantan istrinya bernama Dawn yang ditinggalkannya saat menjadi gelandangan. Joey memberikannya uang untuk kebutuhan mantan istrinya itu dan satu orang anak darinya. Dia juga membelikan biarawati gaun berwarna merah dan tumpukan pizza di depan pintu rumah sang biarawati. Kemudian Christine mendatangi Joey di restoran tempat dia bekerja dan memberitahu Joey bahwa polisi menghubunginya dan memberikan foto seorang gadis yang telah tewas di sebuah sungai, dan foto itu merupakan Isabel, pacarnya Joey. Seketika Joey langsung murka mendengar berita itu. Christine memberikannya uang dari hasil penjualan barangnya dan ingin Joey memulai hidup yang lebih baik lagi dengan uang halal itu. Christine juga menginginkan Joey tidak terlibat pembunuhan dan narkoboy lagi, karena Christine sebentar lagi akan pergi ke Afrika untuk menolong orang yang membutuhkan di sana. Joey menginginkan Christine untuk membawa baju merah yang dia belikan sebagai kenang-kenangan. Keesokannya Joey mendatangi preman yang dahulu menghajarnya dan ingin mendapatkan informasi siapa yang membunuh Isabel dari mereka. Karena Joey akan menuntut balas dendam atas kematian Isabel. Setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang membunuh Isabel, kemudian Joey memberitahu Christine melalui sebuah surat. Kemudian mereka bertemu di sebuah kafe dan Christine memakai baju pemberian dari Joey dalam acara malam itu yang membuat Joey terpesona melihat kecantikannya. Pada suatu malam Joey melakukan pekerjaannya lagi untuk bos Cinanya, yaitu menagih hutang pada bos pemilik rumah makan Padang. Keributan pun terjadi karena bos rumah makan Padang itu akan mengirimi cek saja ke Tuan Choi, sedangkan Joey mau uang tunai diberikan padanya. Money belongs to my family. Kemudian Christine didatangi oleh polisi karena diketahui Joey sering mengunjungi Christine. Namun Christine harus berbohong kepada polisi demi melindungi Joey. Saat di dalam mobil, Christine menceritakan masa lalunya kepada Joey, bahwa dia dulunya adalah pecinta balet namun hobinya itu dilarang oleh ayahnya. Yang lebih mengejutkan Joey, Christine dulunya membunuh guru baletnya saat dia masih berumur 10 tahun. Karena dia masih di bawah umur, Christine tidak dipenjarakan dan hanya dikirim ke biara. For a very long time I believed that they sent me to a convent. Di waktu yang berlainan, Joey ditemani Mr. Choi menemui seorang wanita Cina untuk mendapatkan informasi tentang orang yang membunuh Isabel dengan ciri-ciri yang sudah dia dapatkan dari preman sebelumnya. Orang dengan ciri-ciri yang dibilang Joey, kebetulan wanita itu mengenal siapa orangnya dan wanita itu meminta Joey melakukan pekerjaan penjualan manusia sebagai imbalan. Di sisi lain tampak seorang pria sedang menganiaya wanita pesanannya. Kemudian terlihat seorang wanita naik tangga dan mengambil sebuah undangan dari jas pria tersebut. Wanita ini adalah orang suruhan dari Joey. Joey pun selesai melakukan pekerjaannya dan dia sedikit menyesal dan kasihan karena orang yang dia kirim itu ternyata ada beberapa yang masih anak-anak. Joey pun sudah mengetahui siapa pembunuh Isabel dan di mana keberadaannya. Beberapa bulan berlalu, tanggal 1 Oktober pun tiba. Joey meminta Christine untuk memotretnya di sebuah tugu dengan setelan jas yang rapi karena foto itu akan Joey perlihatkan kepada anaknya.
Christine pun pamit kepada Joey karena dia akan pergi ke Afrika untuk membantu orang yang ada di sana. A valley in Sierra Leone where there is no water. Sebelum berpisah mereka melakukan mantap-mantap terlebih dahulu di apartemen untuk salam perpisahan. Namun tiba-tiba datang pemilik apartemen bernama Damon yang baru datang kembali ke kota itu. Ketika Damon ingin membuka pintu, pintunya terkunci dari dalam dan Damon pun curiga dengan keadaan di dalam. Lalu dia mengintip dari celah pintu, terlihat Joey dan Christine yang baru selesai mantap-mantap. Mereka pun berlari kabur lewat jendela belakang. Dengan Joey membawa segepok duit di tasnya, Joey meminta Christine untuk pergi kemanapun dia pergi. Namun Christine menolak dan memintanya untuk tetap menjadi orang baik. Namun Christine juga meminta Joey untuk nanti malam menonton balet bersamanya. Malam itu Joey mendatangi rumah mantan istrinya yaitu Dawn dan memberikan foto dirinya kepada anaknya serta segepok uang di dalam tas. Ketika di depan pintu, yang membuka pintu adalah anaknya. Tapi Joey tidak memberitahu bahwa dia adalah ayahnya. Dawn pun kaget melihat uang di dalam tas itu. Di tempat lain Christine telah menunggu Joey untuk menonton pertunjukan balet kesayangannya. Namun Joey lebih memilih untuk membalaskan dendamnya atas kematian Isabel. Setelah melihat orang yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki bekas luka di atas matanya, Joey pun langsung mendorong pria yang bernama Max untuk menjatuhkannya dari atas gedung dan menembak senjata sebagai peringatan. Joey pun lari dari gedung itu untuk menyelamatkan diri. Namun kamera satelit telah mendeteksi keberadaannya. Ketika Christine keluar dari gedung pertunjukan, ia melihat Joey tergeletak di tepi jalan dalam keadaan mabuk berat. Christine mendekatinya dan menaruh kainnya di atas Joey. Seketika Joey sadar dan kaget dengan keberadaan Christine di sampingnya. Kemudian Joey menceritakan kisah pilunya saat di Afghanistan, yang mana 5 orang anggotanya tewas dalam perang itu dan dia membalaskan dendamnya kepada pelaku kriminal yang telah membunuh anggotanya secara brutal. Dalam tragedi itu Joey pun menjadi frustasi dan memutuskan kembali ke kota London. Waktu keberangkatan Christine pun tiba untuk pergi ke Afrika membantu orang yang ada di sana. Joey kemudian mengirimkannya sepucuk surat bahwa dia akan kembali ke jalanan untuk menumpas kejahatan dan menghilang. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Hummingbird atau Redemption. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.